Budi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar sahabat terkasih? Semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Itu harapan kita semua, ya. Untuk terlahir sebagai manusia bukan karena keberuntungan belaka, tentunya berkat jasa-jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan pada kehidupan-kehidupan lampau. Ketika sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia, bagaimana cara kita mensyukurinya? Apakah kita akan hidup begitu-begitu saja, ngikutin arus? Sebagian besar dari orang mengatakan, saya ikutin arus saja. Terus arusnya membawa kita kemana? Ya, apakah dapat membawa kita ke pembebasan? Ya, untuk mencapai pembebasan tentunya perlu kita semua rencanakan. Harus kita usahakan dengan berusaha sebaik-baiknya. Caranya seperti apa? Guru Buddha mengajarkan kita berbagai cara. Guru mengajarkan ada berbagai cara kepada umat, ya. Yang intinya adalah yang bisa kita lakukan ada beberapa hal. Contohnya adalah dengan berdana. Kenapa berdana selalu di awal? Karena dengan berdana kita akan melepaskan kemelekatan. Ya, ketika kita berdana, kita tidak perlu mengharapkan apa balasannya, apakah dana kita akan bermanfaat, apakah dana kita akan memberikan hasil kepada kita, memberi manfaat kepada kita. Tidak perlu kita khawatirkan, karena hukum sebab akibat akan selalu terjadi, ya. Nah, terus berdana seperti apa sih, gitu ya? Banyak yang saya secara materi saya tidak mampu, ya. Berdana kita bisa lakukan dengan berbagai cara, tidak hanya materi. Kalau materi pun kita hanya bisa berdana 10.000 atau 100.000. Ketika kita melakukan dengan tulus, dengan pemikiran yang tepat, bahwa kita sedang melepas kemelekatan kita, itu sudah sangat bermanfaat. Tentunya jauh lebih baik, ya. Selain kita berdana dengan materi, dengan memberikan dana uang, makanan, obat-obatan, atau materi-materi lain, kita juga bisa melakukan dana. Contohnya donor darah, ya. Kalau donor organ-organ yang lain mungkin belum terlalu familiar, ya, tapi kalau umpamanya itu bisa dilakukan, tentunya jauh lebih baik. Nah, selain dari dana materi, dana dari organ tubuh, ya, kita juga bisa memberikan dana berupa nasihat, ya, memberikan nasihat kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya, supaya mereka mempunyai moralitas yang baik, supaya mereka berada di jalur yang benar, gitu. Seperti itu pun sudah berupa dana, ya. Dana dharma tidak harus berupa harus berceramah baru memberikan dana dharma, tapi ketika kita berdana tentang kebenaran, ya, tentang hidup yang baik, itu sudah merupakan dana, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan dana ini, ya. Dan ketika kita berdana, yang penting kita ingat adalah bahwa kita sedang melepas kemelekatan. Itu tentu akan berguna, ya. Nah, terus kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan dana? Tentunya kita perlu sila, ya. Dalam hal ini bukan berarti kita berdana dulu baru kita melakukan sila, tapi itu bisa dilakukan secara bersamaan, berdampingan. Dengan berdana tentunya akan memperkuat
kita dalam melaksanakan sila atau moralitas ya. Untuk kita umat awam, kita sebagian besar sudah memahami tentang Pancasila ya. Di dalam agama Buddha tidak ada larangan, yang ada adalah tekad kita ya. Ketika kita mengucapkan janji Pancasila, itu sebenarnya adalah merupakan pengulangan tekad kita. Tekad kita apa? Kita bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan ya. Terus kita sekarang sudah tidak melakukan pembunuhan, andai ya kita sudah tidak melakukan tidak potong ayam lagi, tidak memotong binatang-binatang ya. Nah, terus kita juga tidak membunuh binatang. Kita bisa terus mengembangkan dengan menyayangi keluarga kita ya, menyayangi anak-anak kita ya, menghargai orang-orang di sekeliling kita. Itu adalah bentuk luasnya dari sila pertama. Ketika kita menghargai kehidupan, berarti kita setelah turut menjalankan sila pertama ini ya. Sila kedua adalah kita bertekad untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Nah, dari sila kedua tentunya kita sudah sama-sama mengetahui, tentunya kita tidak merampok ya, tidak mencuri ya. Tapi kita terus bisa mengembangkan lagi bagaimana caranya. Saya sudah tidak merampok, saya tidak mencuri, saya tidak mengambil barang-barang yang bukan milik saya gitu. Nah, kita bisa kembangkan lagi dengan kita menghargai sumber daya alam. Ketika umpamanya kita mencuci ya, kita tidak membiarkan keran mengalir tanpa dipakai ya. Kita tidak lupa untuk menutup keran ya, keran air. Ketika lampu listrik di rumah tidak terpakai, kita matikan. Sebenarnya itu kita juga turut membantu melestarikan sumber daya alam yang ada untuk warisan kepada anak cucu kita gitu. Nah, sehingga kita tidak merampas ya, mengambil hak-hak generasi berikutnya. Itu bisa jadi yang sila kedua ya. Terus sila ketiga, kita bertekad untuk tidak melakukan asusila ya. Asusila ini tidak hanya berupa fisik ya, orang perselingkuhan baru asusila, tidak hanya fisik, tapi bagaimana juga pikiran dan ucapan. Jadi ucapan kita pun tidak mengarah ke pornografi ya. Kita tidak menonton film-film pornografi. Nah, itu merupakan tekad kita untuk menjaga sila ketiga. Ketika sila ketiga kita jaga, tentunya kelahiran berikut kita juga kita akan menjadi manusia yang lebih baik seandainya terlahir sebagai manusia lagi ya. Terus sila keempat, aku bertekad untuk tidak berbohong, tidak berkata yang tidak jujur, tidak omong kosong dan lain-lain ya. Nah, kita dapat kembangkan lebih lanjut, tidak hanya tidak berbohong, tapi bagaimana caranya kita akan berbicara dengan penuh welas asih. Jadi ketika anak-anak, kadang kan anak-anak kan bertanya, apalagi anak yang masih kecil-kecil, yang rasa ingin tahunya masih banyak gitu ya. Terus ketika bertanya ulang-ulang, orang tuanya kadang karena sibuk dan banyak pikiran, terus anak tuh dibentak ya. Kita lihat banyak sekali anak-anak yang punya perilaku suka marah-marah ya, jengkel, suka teriak. Bisa jadi itu karena dari orang tua. Dia melihat dan mencontoh dari orang sekitar dia. Nah, dengan mempraktekkan berbicara secara belas kasih, maka kita juga turut mengembangkan sila keempat ya. Nah, terus lanjut sila kelima. Saya bertekad untuk tidak mengkonsumsi makanan atau minuman
yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, di sini tidak hanya makanan maupun minuman semacam kayak seperti narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Nah, kita bisa menghindari kecanduan-kecanduan lainnya. Contoh kalau sekarang kecanduan main games, ya, kecanduan nonton yang tidak henti-hentinya. Nonton boleh, asal dibatasi. Kita mengerti berapa lama kita harus kita menonton, ya. Sehingga sila kelima ini tidak hanya dari konsumsi secara fisik, melainkan konsumsi melalui mata, bacaan, pikiran, semua itu mempengaruhi. Ketika kita bisa kembangkan, tentunya moralitas kita akan terjaga, ya. Tadi sudah dana menyokong untuk moralitas, ya. Dengan kita berdana, kita melepaskan keinginan-keinginan duniawi yang begitu banyaknya, ya, dan kita melepaskan kemelekatan, dan moralitas kita juga kita akan terjaga, ya. Kita lebih bisa menjalankan tekad-tekad kita di dalam Pancasila, ya. Setelah kita menjalankan dana, sila, ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu samadhi, ya. Kita diingatkan terus, ya, untuk melakukan latihan diri secara spiritual, ya. Kita bisa melakukan dengan meditasi duduk, sebaiknya secara rutin, tergantung dari kemampuan kita. Yang bisa duduk 1 jam, silakan. Yang bisa setengah jam, silakan. Yang penting rutin. Kita bisa melakukan dengan waktu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ada yang nyamannya setiap pagi dan malam sebelum tidur, silakan. Mau 10 menit, 15 menit, yang penting rutin. Selain daripada duduk meditasi, kita bisa mengembangkan sifat-sifat dan kesadaran, terus menjaga kesadaran kita dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu dengan hidup berkesadaran, ya. Jadi ketika kita duduk bermeditasi, kita mengembangkan kesadaran kita. Nah, ketika melaksanakan kegiatan sehari-hari, kita juga bisa mengembangkan kesadaran tersebut. Ketika kita memasak dengan penuh kesadaran. Ketika kita berjalan, kita jalan dengan penuh kesadaran. Jadi sikap meditatif itu tidak hanya, saya harus berjalan dengan pelan, dengan menutup mata, tidak. Tapi kita bisa melakukan semua kegiatan seperti biasa, hanya kita tambahkan bahwa ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kita mensyukuri kehidupan kita sebagai manusia, dan kita memaknai bahwa terlahir sebagai manusia butuh timbunan dari begitu banyak karma baik, sehingga tidak boleh kita sia-siakan. Dengan kita menjalankan dana, sila, dan samadhi, harapan kita akan terus menuju ke kehidupan yang lebih baik, dan pada akhirnya kita dapat memperoleh pembebasan yang tertinggi. Semoga bermanfaat bagi para sahabat, dan semoga kita semua selalu diberkahi oleh kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.